Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cinta beda agama, di mana pada saat ini sedang marak-maraknya yang namanya pernikahan beda agama, gitu kan. Yang jelas di dalam agama Islam itu sangat tidak diperbolehkan, gitu kan. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa pernikahan beda agama ini tidak sah, gitu kan. Nah, pada video kali ini saya yang akan dibahas bukan pernikahan beda agama, tapi adalah cinta beda agama. Yang maksudnya seseorang yang menjalin hubungan belum menikah ya, dan berencana mau menikah, gitu kan. Tapi calon yang kita tuju itu adalah non muslim, gitu kan. Nah, kita sebagai yang beragama Islam, sebagai muslim, tentunya tidak diperbolehkan menikah dengan non muslim. Itu sudah kaidahnya di dalam agama Islam, gitu kan. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diatur-atur lagi, gitu kan. Jelas tidak diperbolehkan untuk menikah dengan non muslim. Nah, bagaimana solusinya, bagaimana caranya? Karena walau bagaimanapun yang namanya nikah beda agama ini tidak bisa terlaksana. Tapi karena sudah saking cintanya, sudah saking sayangnya, dan sudah sangat nyaman, ingin sampai ke pernikahan, tidak mau putus. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana harusnya? Ya jelas kalau berpikir ke masalah perbedaan agama, jelas tidak bisa dilangsungkan pernikahan yang namanya beda agama. Nah, akan jauh lebih baik kita sebagai muslim kalau mempunyai masalah seperti itu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, munajat tengah malam kepada Allah. Mau tidak mau, sobat-sobat harus minta tolong kepada Gusti Allah. Karena apa? Yang mempunyai kekuasaan dan keajaiban yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita minta tolong kepada Allah kalau kita ingin nikah dengan seseorang yang kita cintai, yang ternyata yaitu adalah non muslim, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Sobat-sobat munajat tiap malam, gitu kan. Sobat-sobat bangun tengah malam, baik jam 1 atau jam 2 itu lebih bagus. Kemudian sobat-sobat melakukan sholat taubat dulu, 2 rakaat. Nah, bagaimana sholat taubatnya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian setelah sholat taubat, lakukan sholat hajat. Sholat hajatnya itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, gitu kan. Nah, setelah sholat hajat, sobat-sobat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini nih ya, doanya pakai bahasa kita saja. Ini saya berikan contoh saja ya, nanti dikembangkan oleh sobat-sobat sendiri. Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mencintai dia yang bernama, sebutkan, tapi saya dan dia beda agama. Saya bingung ya Allah, saya sangat mencintainya. Saya tidak mau kehilangan dia, tapi saya juga tidak mau kehilangan Engkau ya Allah. Berilah kemudahan buat saya supaya saya bisa mendapatkan dia ya Allah. Saya ingin berjodoh dengan dia tanpa harus kehilangan Engkau ya Allah. Tolong saya ya Allah, tolong ambil dia dan ridhoilah saya untuk berjodoh dengannya dalam Islam. Amin. Nah, itu salah satu contoh saja ya, kata-kata dalam doanya menggunakan bahasa kita supaya dimengerti oleh kita. Nah, itu setelah sholat taubat, setelah sholat taubat, sholat hajat, baca doa yang barusan. Nah, setelah beres doa yang barusan, kemudian kita mengamalkan ilmu Fatihah. Ilmu Fatihah, baik saya berikan ilmunya saat ini ya. Kita mulai dibuka ini langsung saya ngambil dari buku, jadi tidak ditulis lagi, langsung dari buku aslinya yang saya oret-oretan saya dari sejak puluhan tahun yang lalu.
Nah langsung saja dilihat, walaupun mohon maaf ini tulisan Arabnya kurang bagus ya, tapi insya Allah lah mudah-mudahan bisa dimengerti. Ilmu Fatihahnya yaitu begini, Bismillahirrohmanirrohim. Sobat-sobat baca Bismillahirrohmanirrohim dulu, terus ila ruhi wal jasadi habibi. Nah sebutkan namanya, nama calon kita. Terus yang selanjutnya ilahi layin kolbi, sebutkan lagi nama calon kita itu. Terus warjukni ma fi kolbi, sebutkan lagi nama calon kita itu. Berarti 3 kali nyebut ya. Ila ruhi wal jasadi habibi, sebutkan namanya. Ilahi layin kolbi, sebutkan lagi namanya. Warjukni ma fi kolbi, sebutkan lagi namanya. Nah setelah itu lanjutkan dengan membaca ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihakil patihatis su'ala wa karomuka kafin anil makoli akrimni bihakil patihatil makola wa hasil makosid. Nah, sebutkan doa yang tadi ya, wahasil makosid, sebutkan doa yang tadi, jangan beda lagi, doanya harus sama dengan yang waktu tadi dipanjatkan. Nah, wahasil makosid titik, sebutkan doanya tadi. Ini saya ulangi lagi ya supaya jelas ya. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihakil patihatis su'ala wa karomuka kafin anil makoli akrimni bihakil patihatil makola wa hasil makosid. Ya Allah, saya mencintai dia yang bernama, sebutkan namanya, tapi saya dan dia beda agama. Saya bingung ya Allah, saya sangat mencintainya, saya tidak mau kehilangan dia, tapi saya juga tidak mau kehilangan Engkau ya Allah. Berilah kemudahan buat saya supaya saya bisa mendapatkan dia ya Allah. Saya ingin berjodoh dengan dia tanpa harus kehilangan Engkau ya Allah. Tolong saya ya Allah, tolong ambil dia dan ridhoilah saya untuk berjodoh dengannya dalam Islam. Amin. Setelah beres itu lanjutkan bacaan yang tadi, bibarokati umul Quran al-Fatihah. Baca Fatihah 7 kali. Nah setelah itu lanjut wirid, yaitu Robi la tadarni farda wa anta khairul warisin, 33 kali ya. Robi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nah 33 kali. Setelah itu wirid ya warisun ya warisun ya warisun 313 kali, sambil membayangkan wajahnya calon kita itu. Nah, ya warisun ya warisun ya warisun terus 313 kali ya. Setelah beres itu lanjut baca ya latifam bi khalqihi angtatu tini wa tamna'u qad takhayyartu ya sayyidi dallani kaifasi ta 8 kali. Ya latifam bi khalqihi angtatu tini wa tamna'u qad takhayyartu ya sayyidi dallani kaifasi ta 8 kali. Nah setelah beres 8 kali barusan, terus sobat-sobat berdoa lagi, doanya yang tadi lagi diulang lagi. Nah setelah beres ya, ya latifam bi khalqi ang tatutini wa tamnau qad takhayyartu ya sayyidi dalani kaipasita. Setelah 8 kali, terus sobat-sobat menengadahkan tangan lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim wa barik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mencintai dia yang bernama, sebutkan namanya, tapi saya dan dia beda agama. Saya bingung ya Allah, saya sangat mencintainya, saya tidak mau kehilangan dia, tapi saya juga tidak mau kehilangan Engkau ya Allah. Berilah kemudahan buat saya supaya saya bisa mendapatkan dia ya Allah. Saya ingin berjodoh dengan dia tanpa harus kehilangan Engkau ya Allah. Tolong saya ya Allah, tolong ambil dia dan ridhoilah saya untuk berjodoh dengannya dalam Islam. Amin. Nah, setelah beres itu perbanyak sobat-sobat berzikir, terserah zikirnya apa. Misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dikir Bismillah itu
sangat bagus loh itu kan. Nah, kita memohon kepada Allah dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya, karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, sobat-sobat, itu ilmunya. Jadi sobat-sobat rutinkan tiap malam, yaitu sholat taubat dulu, terus sholat hajat. Setelah sholat hajat, baca doa yang tadi, gitu kan, bermunajat dengan kata-katanya yang tadi. Itu contoh saja. Setelah beres itu, sobat-sobat amalkan ilmu Fatihah yang saya berikan tadi. Itu setelah beres Fatihah itu berdoa lagi yang tadi. Jadi sebetulnya ada 3 kali ya, 3 kali baca doa yang tadi, menyebutkan atau memanjatkan doa yang tadi. Yang pertama setelah sholat hajat, yang keduanya dalam ilmu Fatihah yang tadi dalam wahasil maqasid sebutkan doa tadi, kemudian terakhir setelah beres semuanya berdoa lagi yang tadi. Jadi 3 kali baca doa tersebut. Itu sekedar contoh saja. Jadi sobat-sobat bisa mengembangkan dengan kata-kata sendiri, silahkan. Intinya mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi cintanya kita dengan orang tersebut. Soal beda agama, yaitulah yang kita perjuangkan kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah mengambilnya. Itu inti dasarnya, itu mengambilnya dan diberikan kepada kita dengan ridho Allah, dinikahkan dengan kita dalam keadaan Islam. Itu yang paling penting. Kita bermunajat kepada Allah, cuma itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita pun harus berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Jangan sampai kita muring-muring, kita pasrah. Kalaupun seandainya tidak diperjodohkan dengan dia, berarti itu yang terbaik buat kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ilmu Fatihah yang ada dalam video ini, apa yang kita maksudkan atau apa yang kita panjatkan kepada Allah bisa terwujud dengan izin Allah, gitu kan. Mudah-mudahan walaupun beda agama, tapi insya Allah Allah bisa menggerakkan hatinya dengan ilmu Fatihah ini. Siapa tahu lah, gitu kan, Allah mengabulkan doa kita. Allah punya segala cara untuk meyakinkan bahwa dia adalah jodoh kita. Jadikanlah dia jodoh kita di dalam Islam, gitu kan. Tadi juga dalam doanya seperti itu. Jangan patah semangat, jangan istilahnya berburuk sangka kepada Allah, optimis, insya Allah jadi, asal kita tulus menjalankan ilmu Fatihah ini. Nah, sobat-sobat, ilmu Fatihah ini sebetulnya multifungsi ya, bukan hanya untuk soal cinta beda agama saja, tapi ini adalah untuk menggerakkan hati seseorang supaya mengikuti apa yang kita doakan. Tentunya doanya yang terbaik, bukan yang buruk ya. Nah, insya Allah Allah mengabulkan. Nah, misalnya contoh lain, bagaimana supaya orang tuanya ridho kepada kita. Nah, itu bisa menggunakan ilmu Fatihah ini. Nanti nama orangnya disebut jadi nama bapak, nama bapaknya gitu, atau nama siapa gitu kan. Nah, terus dalam doanya misalnya, ya Allah, mudah-mudahan orang tuanya meridhoi, gitu kan, misalnya boleh. Atau kita punya atasan atau supaya baik sama kita, supaya sayang sama kita, ya tinggal disebutkan namanya dalam dalam ilmu Fatihah ini. Terus dalam doanya sebutkan, ya Allah, saya punya atasan yang bernama ini. Mudah-mudahan atasan saya ini sayang sama saya, baik sama saya. Nah, itu. Tapi doanya yang terbaik lah ya, maksudnya. Kalau kita berdoakan buruk, insya Allah Allah juga akan memberikan yang buruk buat kita, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ilmu Fatihah ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Bagi yang berminat mengamalkan ilmu Fatihah ini, saya akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ijazahkan ilmu Fatihah yang ada dalam video ini kepada siapa saja yang berminat mengamalkan ilmu Fatihah ini, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu sobat-sobat bisa membalas atau menjawab dengan saya terima ijazahnya ilmu Fatihah yang ada dalam video ini, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan. Kalau sudah diijazahkan gitu, insya Allah supaya doanya mustajabah. Jadi kita mengamalkan ilmu itu resmi sah, gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah,
untuk selanjutnya bagi sobat-sobat yang mau kata-katanya atau tulisannya, silahkan di screenshot saja dari video ini. Posisikan HP sobat-sobat itu dalam posisi landscape ya, supaya gambarnya besar, terus nanti di screenshot. Nah, setelah di screenshot, sobat-sobat kan bisa bisa mengamalkannya, tulisannya lah gitu kan, supaya mempermudah. Tapi mohon maaf, tulisan di bukunya agak kurang bagus karena itu cuma coret-coretan saya zaman dulu ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan oleh sobat-sobat semuanya. Terima kasih sobat-sobat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga videonya supaya bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.